Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Kami dari kelompok C5 akan mempresentasikan hasil presentasi kami tentang gangguan abiotik pada hutan tanaman rakyat Panca Indah Lestari. Namun sebelum kami akan menjelaskannya, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya adalah Marvel Agriva Banister Mendrova dengan NIF 10321. Perkenalkan, nama saya Nirmala Sagita Dewi dengan NIF 10388. Saya Nadira Aulia Hazairin dengan NIF 10360. Perkenalkan, nama saya Najla Kamila Salim dengan NIF 10335. Sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Kami akan menjelaskan tentang gangguan abiotik pada hutan tanaman rakyat Panca Indah Lestari. Hutan tanaman rakyat merupakan hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Salah satu penyebab menurunnya kesehatan HTR adalah rusaknya pohon. Kerusakan pohon yang diabaikan akan menjadi ancaman serius dan mengakibatkan kematian. Terdapat banyak gangguan abiotik yang menyebabkan kerusakan pohon di hutan tanaman rakyat Panca Indah Lestari yang berlokasi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jenis tanaman yang mengalami kerusakan di HTR ini antara lain karet, durian, nangka, puspa, petai, mahoni, dan sengon laut. Jenis kerusakan yang kami identifikasi ada 4, yaitu yang pertama luka terbuka, yang kedua cabang patah atau mati, yang ketiga daun berubah warna, dan yang keempat adalah kerusakan pucuk pohon. Yang pertama yaitu luka terbuka. Luka terbuka merupakan kerusakan yang paling banyak terjadi pada lokasi di 3 fungsi hutan di Provinsi Lampung, khususnya di hutan tanaman rakyat Panca Indah Lestari. Luka terbuka ini sering dijumpai pada pohon karet. Interaksi yang terjadi yaitu luka terbuka dapat terjadi karena aktivitas manusia ketika mengambil getah karet, sehingga harus melukai batang dan meninggalkan bekas luka. Kerusakan luka terbuka umumnya terbagi menjadi luka yang terjadi pada kulit dalam serta bagian dalam kayunya. Tipe kerusakan ini sering menjadi awal mula dari kerusakan pohon. Akibatnya, luka terbuka akan menjadi sumber masuknya patogen, karena luka terbuka akan menyediakan jalur bagi patogen untuk masuk ke dalam jaringan tanaman. Patogen yang masuk dan berkembang biak akibat luka terbuka dapat lebih mudah menginfeksi tanaman lain. Pengendalian dan pencegahan yang kami usulkan yaitu yang pertama, yaitu melakukan pemantauan secara rutin untuk mengontrol pengambilan getah karet agar tidak terlalu dalam dan menyebabkan luka yang terlalu dalam sehingga menyebabkan kerusakan. Yang kedua yaitu menghindari penyadapan getah karet yang terlalu sering. Dan yang ketiga yaitu dengan membuat peraturan dan kebijakan mengenai pengelolaan getah karet yang baik agar tidak merusak pohon. Terima kasih presentasi saya. Selanjutnya, cabang patah atau mati. Oke, yang kedua adalah cabang patah atau mati. Cabang patah atau mati ini biasanya ditandai dengan adanya bekas-bekas patahan ataupun pelapukan pada bagian tertentu suatu pohon, terutama pada bagian cabang. Hal ini biasa disebabkan oleh angin kencang dan juga curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi atau terjadi secara terus-menerus dapat mempercepat pelapukan pada suatu tanaman, sedangkan angin kencang dapat mengganggu kestabilan penopongan tanaman hingga bagian-bagian tertentu, terutama pada bagian cabang, akan lebih mudah patah. Dampak dari cabang mati ini sendiri adalah mengancam pertumbuhan tajuk, juga tingkat kematian suatu tanaman akan lebih tinggi, dan juga biomasanya menjadi rendah. Untuk pengendalian dan pencegahannya dapat dengan menanam pohon-pohon pelindung di sekitar hutan tanaman.
Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecepatan dan juga menyerap air hujan yang berlebihan. Selain itu, dengan menanam pohon pelindung dapat menjaga kestabilan pohon utama. Yang kedua, dapat melakukan monitoring secara berkala pada suatu tanaman. Terima kasih. Gangguan selanjutnya adalah gangguan daun berubah warna. Gangguan ini ditandai dengan tanda-tanda yang tampak, yaitu daun tidak berwarna hijau karena berubah warna menjadi kekuningan dan mulai layu. Interaksi yang terjadi di sini adalah perubahan warna disebabkan oleh rusaknya klorofil, zat hijau daun, kemudian bisa juga disebabkan oleh kekurangan cahaya matahari dan tanah yang terlalu padat pada sekitar vegetasi. Kemudian dampak yang terjadi adalah dampak dari kepadatan tanah yang terlalu tinggi menyebabkan perkembangan akar menjadi kekurangan dan pasokan nutrisi yang masuk pun juga kurang. Dan itu berdampak pada menguningnya daun. Kemudian kerusakan klorosis juga menunjukkan bahwa tanaman tersebut kekurangan unsur hara. Kemudian pengendalian dan pencegahan yang kami usulkan adalah melakukan pengolahan tanah yang baik agar tanah tersebut tidak terlalu padat, kemudian memberikan pupuk untuk menambah nutrisi pada pohon, kemudian melakukan monitoring secara berkala agar tanaman tidak kekurangan cahaya matahari. Baik, kerusakan pucuk pohon. Kerusakan pucuk pohon itu biasanya ditandai dengan tidak adanya daun pada pucuk tajuk. Dan kerusakan pucuk pohon sendiri disebabkan oleh suhu yang rendah, drainase rendah, aerasi yang rendah, dan cuaca kering. Rusaknya jaringan tanaman atau tersumbatnya jaringan silam dan penyerapan garam-garam beracun dari tanah melalui akar juga menjadi faktor penyebab rusaknya pucuk pohon. Akibat dari kerusakan pucuk pohon itu sendiri adalah matinya bagian pucuk sampai dengan cabang yang lebih tua, mengakibatkan pertumbuhan yang tidak simetris. Pucuknya menjadi kering, mudah patah, dan mengarah pada pembusukan cabang, serta kualitas pertumbuhan yang akan menurun. Untuk pengendalian dan pencegahannya, yaitu dengan cara melakukan pengolahan tanah dengan pemberian pupuk agar drainase dan aerasinya semakin membaik. Dan kedua adalah monitoring secara berkala untuk mengeliminasi kerusakan yang lain agar tidak merambat ke bagian yang lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari tutur kata kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.